Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andik Rediono, angkatan 78 dari Kabupaten Majalengka. Di sini saya akan mensimulasikan langkah ke-8 yaitu modul 3 tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Baik, ibu-ibu, kita mulai simulasinya ya. Iya, Pak. Iya. Di sini kita akan membahas pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Dalam pembelajaran langkah yang kedua ini, ibu-ibu akan mempelajari pentingnya 1000 hari pertama kehidupan dan dampak kekurangan gizi. Nah, sekarang saya mau tanya ke ibu-ibu, ingin tidak anaknya sehat, tinggi dan cerdas? Mau dong, Pak. Mau, Ibu Ya. Eki mau anaknya tinggi, Mau dong. sehat, Iya. dan cerdas. Iya, Untuk Pak. Ibu Upit juga sama, Ya, Pingin sama, sehat? Pak. Ya, gemuk, sehat aja, oh Pak. sehat aja dan gemuk ya. Terus tinggi, Ya, ya. Pak. Terus tentunya cerdas Ibu ya. Ya, cerdas. Nah, pasti semua ibu-ibu pasti ingin anaknya sehat, tinggi dan cerdas. Nah, kalau seandainya ibu-ibu menginginkan anak yang sehat, tinggi dan cerdas, maka harus dimulai sejak dalam kehamilan. Sejak apa Ibu? Sejak Nah, kehamilan. sejak kehamilan itu sudah harus dijaga yang namanya gizi, biar anaknya itu gizinya seimbang, baik ibunya maupun anaknya. Itu ibu-ibu ya, bisa Ya, Pak. dipahami ibu-ibu? Bisa. Nah, supaya ibu-ibu mempunyai kehamilan yang sehat, mari kita nonton film bersama Ibu. Tolong disimak nantinya filmnya baik-baik. Kalau seandainya nanti perlu diulang, ya diulang lagi Ibu ya, sampaikan. Nanti setelah selesai film nanti pasti nanti akan saya tanyakan satu persatu. Bisa kita tonton filmnya Ibu ya. Ya, Pak. Sebentar Bu, bioskopnya belum saya tarik. Nah, kita tonton filmnya. Kelihatan Bu ya? Kelihatan. Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa? Kok sedih gitu? Ya, apalagi anak kita bakal terus sehat ya. Gak kayak tanaman yang kecil ini ya. Ya pasti dong. Siapa dulu dong ayah? Ya, serius. Coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti gak turunan, kasihan ya. Kasihan dari anak yang lain. Ibu lihat aja. Ibu kan tahu ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu wanita yang cantik. Jadi anak kita itu nggak bakal beda jauh sama kita Bu. Tapi kan ya, anak ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun itu kecil ya. Kalah sama anak ibu Vera yang udah 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh. Masa sih? Iya. Oh, ayah tahu nggak gimana cara jadi anak kita sehat? Daripada ibu pikir, mending kita tanya sama ngerti. Oh, ayah nggak ngerti? Makanya ngerti ibu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanya langsung sama ayah. Ah, kita apa? Maksudnya ayah dan atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh, tuh ayah aja. Iya, ayah antar. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayah gitu? Dan ganteng juga, Bu. Aku ledek aja ya. Ngomong-ngomongan gizi yang menjamin anak tumbuh
Itu ibu-ibu ya sudah dilihat dan disimak filmnya. Iya, Pak. Perlu diulang? Tidak, Pak. Tidak ya. Baik, kalau tidak kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Sebentar Bu, saya tutup dulu biar nggak ketapuk ibu ya. Simpan di sini saja. Nah, saya pindah ke sini Bu ya, Iya. biar enak menjelaskan. Nah, barusan sudah kita lihat bersama filmnya. Nah, di dalam film tersebut, di sana apa yang diingat oleh ibu dalam tayangan film tadi? Apa? Ayo. Gizi ibu hamil ya. Oh, gizi tentang ibu hamil. Terus Terus cuci tangan sana Pak, sing bersih oh, yang cenanya. bersih. Berarti terus terus harus melindungi apa lagi? biar nggak kena penyakit malaria. Berarti tentang masalah gizi aja ibu Iya, ya. sama. Ya. Nah, tapi dalam film tersebut juga dibahas tadi sedikit mengenai 1000 penting 1000 apa ibu tadi teh? 1000 hari 1000 hari pertama Nah, kehidupan. nah, sekarang kita lihat flip chart di depan ibu ini. Nanti di sini saya jelaskan. Ini yang tadi sebagian dibahas di sana, tapi untuk lebih detailnya ada di sini ibu ya. Iya, Pak. Nah, di sini kita lihat flip chart yang dari dampak kekurangan gizi bu di sini ya. Iya, Pak. Untuk dampak kekurangan gizi di sini ada, bisa kelihatan bu ya? Oh, Kelihatan ya. Nah, di sini ada yang pertama yaitu keluarga ibu. Nah, keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan lahir sebagai bayi dengan berat badan yang rendah. Jadi kalau seandainya gizinya tidak tercukupi, nanti pada saat lahir itu bobotnya bisa saja berkurang ibu. Jadi harus dipenuhi ya. Ya, Nah, Pak. terus yang kedua, untuk bayi jika tidak diatasi dengan gizi baik, ini kita menginjak ke bayi bu ya. Bayi mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit Ya, misalnya. Nah, kalau seandainya bayi tidak dipenuhi dengan gizi, maka bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh rendah, mudah sakit, dan berpotensi stunting tinggi tidak sesuai usianya dan kekurangan kecerdasannya. Jadi kalau seandainya gizinya tidak cukup untuk bayi, itu bisa saja kecerdasannya berpengaruh. Iya. Nah, kalau usahakan gizinya itu tercukupi pada saat nanti sudah lahir ibu ya. Iya, Pak. Terus yang ketiga di sini ada anak gangguan pertumbuhan akan pendek atau stunting seperti tadi yang saya sampaikan. Tinggi badan anak anak di bawah standar anak seusianya, gitu bu. Nah, jadi pada saat sudah menginjak menjadi anak-anak gitu ya atau balita, kemampuan belajarnya akan terganggu pada saat sudah memasuki sekolah, terganggu, Remaja ya Pak. prestasi di sekolahnya rendah dan biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi karena tadi di sini kecerdasannya berkurang, terus di sini juga terganggu karena asupan gizi berkurang juga ibunya. Terus memasuki usia remaja, remaja kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Nah, saat remaja di sini itu akan ketinggalan dengan teman-temannya nanti ibu ya Iya, untuk Pak. prestasinya. Setelah dewasa, setelah mencapai usia dewasa, tidak mampu mencari pekerjaan yang layak sehingga penghasilannya juga rendah. Jadi di saat dewasa ini misalnya terdapat gangguan kesehatan, pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja sehingga seperti tadi yang saya sampaikan
Jadi ini akan mempengaruhi nanti pada saat mencari penghasilan, gitu Ibu ya. Terus yang selanjutnya yaitu ketika sudah berkeluarga, kalau sudah berumah tangga, tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan bergizi dan layaknya kesehatan bagi keluarga. Nah, itu Ibu ya. Dampak kekurangan gizi berarti ada satu keluarga, yang kedua bayi, ketiga sudah memasuki anak, sudah remaja dan sudah dewasa. Bahkan nanti sudah berkeluarga. Nah, itu dampak-dampak kekurangan gizi. Nah, kita pindah ke sebelahnya Ibu. Di flip chart sebelahnya di sini ada seperti yang tadi disimak di film, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, oh ya, sebelumnya ini di sini ini poinnya Ibu, kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Nah, ini poin-poin dari misalnya dampak kekurangan gizi. Ibu ya. Kita menginjak ke pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, pada 1000 hari pertama kehidupan, di sini ada gambar-gambar di depan ini, tapi kelihatan Bu ya? Nah, kalau kelihatan saya jelaskan. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Nah, masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Nah, di sini ada namanya kehamilan, terus kelahiran dan nifas, bayi dan anak. Nah, kita bahas dulu dari yang kehamilan Ibu ya. Di sini kita lihat poin yang pertama bisa diambil di sini pesan-pesannya, pentingnya gizi atau makanan sehat selama 1000 hari pertama. Terus yang kedua, 1000 hari pertama kehidupan adalah masa 9 bulan kehamilan, kelahiran dan nifas, masa bayi usia 0 sampai berapa Ibu? 0 sampai 6 bulan. Terus untuk bayi usia 6 sampai 12 bulan. Dan untuk anak usia 12 sampai 24 bulan. Nah, inilah ibu-ibu pentingnya 1000 hari kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di sini Ibu lihat, coba gambar yang di bawah ini Ibu. Ini adalah pertumbuhan anak yang usia dan berat bobotnya normal. Kira-kira yang mana Ibu ini? Gambar yang pertama Pak. Yang pertama ya. Iya. Ya, nah, gambar yang pertama ini anak yang normal Ibu. Dilihat dari kepala seimbang dengan badan. Tingginya juga seimbang. Jadi semua sama Ibu ya, seimbang. Terus anak yang kedua, gambar yang kedua di sini adalah kepalanya besar, terus badannya kurus. Nah, ini anak wasting atau kurus Ibu. Nah, jadi kepala besar tapi badannya kecil, jadi tidak seimbang. Terus di sini ada anak stunting. Tinggi tidak sesuai umur. Nah, di sini memang gemuk kelihatan Ibu ya. Terus kepalanya juga ya istilahnya kepala terus badan seimbang, tidak seperti kayak ikan lele Bu ya, besar kepalanya saja gitu ya. Jadi ini seimbang. Tapi tingginya tidak sesuai dengan usianya. Ini dinamakan anak stunting. Terus yang terakhir anak
gizi kurang, berat tidak sesuai umur. Jadi ini beratnya tidak sesuai. Nah, dari Richard yang kedua ini, dua-duanya ini ada yang ditanyakan tidak Ibu? Cukup Pak. Cukup ya? Ya. Ya, terima kasih. Kalau seandainya cukup, mungkin kita akan membahas selanjutnya dalam pembahasan topik kesehatan dan gizi Ibu. Nah, ibu-ibu dapat membaca buku pintar kesehatan ibu dan gizi. Apakah buku pintarnya ibu-ibu bawa? Bawa Pak. Dibawa? Ya. Ya, harus dibawa Ibu ya. Biar nanti bisa mempelajari langkah-langkah berikutnya. Iya Pak. Ya. Betul, ini sudah tidak ada yang ditanyakan lagi Ibu? Cukup Pak. Ya, kalau sudah cukup, kita menginjak pembahasan yang selanjutnya.